Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang sintesis protein. Apa sih yang dimaksud dengan sintesis protein? Jadi pertama kita harus tahu dulu protein itu apa. Nah, banyak zat yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat. Salah satunya adalah protein. Protein ini adalah polimer yang terdiri atas asam amino yang saling berikatan dalam ikatan peptida. Sintesis atau proses pembentukan protein ini melibatkan banyak pihak, termasuk DNA dan RNA. Kenapa sih protein dibutuhkan oleh tubuh? Karena protein merupakan komponen penyusun utama bagi tubuh. Untuk tahu lebih lengkapnya, mari simak ulasan berikut. Jadi, untuk sintesis protein ini ada dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, tahap pertama adalah transkripsi. Bahasa mudahnya, transkripsi itu adalah mencetak RNA dari DNA. Terdiri atas 3 tahap, yaitu inisiasi atau proses permulaan. RNA polimerase ini akan menempel pada DNA pada tempat yang disebut promotor. Enzim tersebut mulai membentuk RNA pada titik awal promotor. Jadi promotor adalah titik awal proses terjadinya transkripsi. Berikutnya ada tahap elongasi atau proses pemanjangan. Di sini RNA polimerase yang awal ada di promotor itu akan bergerak di sepanjang DNA cetakan sehingga helix ganda itu terbuka. Jadi bayangkan seperti resleting yang tertutup, lama-kelamaan dia akan terbuka sedikit demi sedikit ya. Karena RNA polimerasenya akan bergerak di sepanjang DNA cetakan. Nah, terakhir proses terminasi atau penyelesaian ya. Di sini transkripsi akan berhenti pada saat RNA polimerase mentranskripsikan suatu urutan DNA terminator. Jadi kalau tadi dimulai dengan promotor dan diakhiri dengan terminator. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita tahunya itu kalau di DNA kan ada purin sama pirimidin bahasa nitrogennya. Kalau purin itu ada adenin dan guanin, pirimidin adalah timin dan sitosin. Sedangkan kalau di RNA, timinnya ini tidak ada. Yang ada adalah urasil. Nah, sekarang kita akan mentranskrip RNA, berarti kita salin ya pasangannya. Kita lihat nih yang pertama, dari adenin, A ini harusnya pasangannya dengan timin. Karena ini RNA, maka terbentuknya pasangannya urasil. Kalau timin, pasangannya akan jadi adenin. Jadi mudahnya ini tinggal cari pasangannya dari purin dan pirimidin ini. Tapi kalau kamu ketemu yang harusnya pasangannya A itu kan timin, karena ini RNA, kamu tinggal mengubah menjadi urasil. Nanti untuk lebih jelasnya Ustazah akan jelaskan di latihan soal. Tadi udah kita transkripsi, sekarang kita translasi ya. Tahapan kedua dari sintesis protein adalah translasi. Translasi adalah penerjemahan mRNA menjadi asam amino. Jadi tadi transkrip itu membentuk mRNA dari DNA. Nah, sekarang lanjutannya. RNA itu akan dijadikan asam amino. Tahapannya juga ada 3, ada inisiasi, yaitu sepunit kecil ribosom akan berikatan dengan molekul mRNA. Jadi ribosom adalah organel yang berfungsi dalam sintesis protein. Nah, perannya ini akan berikatan dengan molekul mRNA, sehingga akan terjadi proses translasi yang dimulai dengan kodon inisiasi, yaitu kodon AUG, yang memberi sinyal start. Berikutnya ada elongasi. Kodon mRNA akan membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon tRNA yang baru masuk membawa asam amino. Molekul RNA menggabungkan polipeptida ke asam amino yang baru datang. Jadi nanti akan terbentuk ikatan ya. Jadi mRNA ini akan ikut bergerak dan membawa kodon berikutnya untuk ditranslasi. Berikutnya, terakhir dari translasi adalah terminasi. Elongasi berakhir setelah kodon stop.
Jadi tadi kan codon startnya itu adalah AUG, maka codon stopnya itu UAA, UAG, dan UGA. Jadi polipeptida ini akan dilepaskan dari ribosom. Kalau dilihat gambarnya seperti ini, ya. Ini ribosom subunit besar. Berikutnya yang di bawah ini kodon. Nah, kodon ini akan kita proyeksikan menjadi asam amino. Contoh soalnya, jika suatu DNA memiliki untai pengkode ATG, TGC, TAT, ACC, TAA. Tentukan triplet basa nitrogen pada DNA, terus triplet basa nitrogen pada mRNA atau kodon, dan triplet tRNA atau antikodon. Jadi kamu harus tahu konsep pentingnya. Kalau DNA itu memiliki adenin dan guanin, sama RNA juga purinnya adenin dan guanin. Pirimidinnya ini sedikit berbeda basa nitrogennya. Kalau DNA itu punya timin, RNA tidak punya timin, punyanya urasil. Terus ada juga istilah penting yang harus kalian tahu sebelum mengerjakan soal ini. DNA sense itu ada nama lainnya DNA template, sedangkan lawannya dari sense adalah DNA antisense. Berikutnya mRNA, nama lainnya kodon, dan tRNA, nama lainnya antikodon. Jadi modal utama untuk mengerjakan soal, kalian harus paham konsep penting dan istilah-istilah ini. Setelah kita mengetahui istilah dan konsep penting, mari kita kerjakan soalnya. ATG, TGC, TAT, AGG, TAA ini adalah deretan triplet basa nitrogen pada soal. Nah, di soal ini basa nitrogennya itu termasuk antisense. Untuk itu, kita harus cari pasangan dari antisense. Kita cari DNA sense-nya ya. Pasangan dari A pada DNA berarti T ya. Kalau T pasangannya A, G pasangannya C. T pasangannya A, G pasangannya C, C pasangannya G. Selanjutnya ini jadi ATA, yang ini jadi TG. Sorry. Jadi apa ini? AGG jadi TCC, yang ini jadi ATT. Nah, perhatikan gambarnya. Ustazah udah kasih panah seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau cari mRNA, ya udah kita samakan aja dengan DNA antisense-nya. Tapi syaratnya kalau RNA tidak punya timin, punyanya urasil. Jadi mudahnya kalian salin saja, tapi jika bertemu T, kalian ubah timinnya itu menjadi urasil. Jadi kita salin aja ya. Ini A, U, G, UGC. Jadi hanya tinggal menyalin dan mengubah T-nya jadi U. Ini UAT. UAU. Terus AGG. Berikutnya UAA. Nah, kalau untuk antikodon samanya dengan template. Jadi tinggal ketemuin timinnya kita ubah jadi urasil. Di sini jadi UAC, ACG, AUA, UCC, AUU. Terus gimana caranya dari proses penerjemahan kode ini kita jadikan asam amino? Lihatnya dari mana? Lihatnya dari kodenya. Ini akan kita jadikan asam amino. Nanti cek pada tabel asam amino ya untuk menentukan asam amino apa yang saling berikatan dalam ikatan peptida. Jadi seperti itu prosesnya. Ikatan peptida ini akan membentuk molekul yang berukuran besar, yaitu protein yang akan digunakan sebagai bahan baku penyusun tubuh manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.